Halo Sobat Kompas, selamat datang di Explore bersama aku Ovi Natalia. Dan kali ini kita akan mengeksplorasi beragam daerah atau destinasi ekowisata yang ada di Pulau Jawa. Tentunya menggunakan Toyota Yaris Cross Hybrid yang terkenal dengan keiritannya. Dan kali ini aku tidak akan sendirian, tapi sebentar. Aku telepon dulu ya teman aku ya. Hai Mon, di mana Mon? Halo, ini udah di Menara Kompas. Hai. Ini dia orangnya. Udah sampai di Menara Kompas. Iya dong. Ternyata sahabat Kompas, ini dia sudah ada Ramon di sini akan nemenin perjalanan kita. Saya dulu dong Mon. Hai. Hai. Nah, gimana Mon? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kamu gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, ini kita mau jalan-jalannya kemana nih? Kita bakal nelusurin destinasi-destinasi wisata yang ada di jalur Jawa pastinya. Oke. Berarti ini perjalanannya panjang dong nih? Lumayan panjang dari ujung ke ujung, tapi kali ini kita bakal sampai di Cirebon aja sih kayaknya. Oh, kirain dari ujung barat bawa gua ke ujung timur. Enggak, tenang. Tapi itu udah cukup Cirebon jauh. aja. Itu udah cukup jauh loh. Udah lumayan. Oke. Yaudah deh, kita langsung jalan aja yuk. Oke, let's go. Wah, kita naik apa nih hari ini? Hari ini kita bakal ditemenin sama Toyota Yaris Cross Hybrid, mobil Oke. terbaru keluaran dari Toyota. Apalagi perjalanan kita cukup jauh, jadi gua rasa pasti bakalan enak nih. Oh iya, tapi ini kan apalagi lagi musim mudik, udah menjelang Lebaran. Kira-kira gimana ya? Enak nggak ya? Pasti nyaman. Pasti nyaman. Ya udah kalau gitu, nih gua naruh barang dulu deh. Barang-barang lu mana? Udah masuk semua ya? Udah di dalam. Oke, gua masukin barang dulu ya. Ya. Wih, kayaknya udah hafal banget nih sama fitur-fitur yang ada di mobil Toyota Yaris Cross Hybrid. Di Toyota Yaris Cross Hybrid ini, Vi, ada fitur yang namanya Electric Power Back Door. Dan itu udah ada kick sensornya. Ya kan, makanya kan waktu lu masukin bagasi ini bisa dengan mudah, nggak perlu repot-repot. Tangan tuh bisa free gitu kan, dengan pakai kick sensor. Ya. Iya, gitu. Menarik. Siap berangkat? Ayo, let's go. Oke. Mari kita berangkat. Lu nyetir atau gue nyetir? Kayaknya lo aja deh. Sebelum jalan, kita atur dulu settingan tempat duduknya, settingan setir. Karena di Toyota Yaris Cross Hybrid ini udah ada fitur teleskopik nih. Tadi kan settingan punyamu nih, preferensinya. Iya. Nah, sekarang punyaku nih, jadi sesuai dengan kebutuhannya, jangkauan tangannya, segala macam. Yang jelas pasti lebih nyaman. Praktis kan? banget ya. Praktis, kursi udah, steering udah. Sebelum berangkat, kayak kita atur dulu juga musik. Musik, oke. Settingan audionya dong, bluetoothnya. Udah deh, Ovi aja yang ngatur dah. Iya deh, boleh deh nih, soalnya garing banget kalau misalnya sambil jalan gak dengerin lagu kan. Oke. Sip, Sip, let's go. berang-berang makan kawat, Cakep. berangkat. Berangkat. Di mobil ini tuh ada panoramic sunroofnya ya? Ada dong, mau dibuka? Mau dong. Boleh nih kita buka ya. Ini mumpung udaranya sama cuacanya lagi bagus nih. Nah, kan langsung terang. Asik kan? Suasananya juga beda tuh, langsung tuh. Iya, langsung terang deh.
Sahabat Kompas, finally kita sampai ke destinasi wisata kita yang pertama. Jadi ini terletak di tebing Koja yang biasa disebut namanya seperti kandang Godzilla. Gitu. Gimana, Mon? Jadi ini berarti ya, yang selama ini banyak orang nyebut kandang Godzilla dengan lokasi tidak jauh dari Jakarta ya. Memang cukup makan waktu tapi tidak jauh, dan ini bentukannya kayak gini ya. Iya. Seru ya? Seru banget, dan ini yang dijuluki sebagai kepala Godzilla-nya. Oh, oke. Terus kanan kiri ada sawah. Betul banget, jadi kanan kirinya juga ini asri banget. Dibentuk secara alami, ada sawah, kemudian di sini ada seperti danau juga. Jadi nanti kita bakal eksplor lebih dalam lagi. Nah, selain bisa foto-foto di tebing, di sini kita juga bisa menikmati untuk naik sampan. Gitu nih sahabat Kompas. Gimana Mon menurut lo? Jadi kita naik sampan mengitari beberapa pulau-pulau kecil yang ada di sini ya. Iya, bener. Dan ini bisa menjadi inspirasi mungkin untuk sahabat Kompas untuk melakukan foto priwet ya. Iya, bener banget. Karena di sini sebenarnya agak sedikit unik ya tempatnya, dan bisa kayaknya juga udah mulai banyak ya orang-orang yang di sini yang ngejadiin Bikin tempat ini sebagai foto tempat priwet. Priwet ya. Jadi bisa sebagai destinasi untuk liburan, untuk menyaksikan kandang Godzilla. Jadi gimana sahabat Kompas? Kita mau kemana lagi? Muter kemana lagi? Kita naik sampan ini menuju Cirebon. Flores. Flores itu Cirebon maksud saya. Vi, Ya. tahu nggak? Kalau di Toyota Yaris Cross Hybrid ini tuh salah satu mobil yang udah punya fitur-fitur yang advance. Oh iya, emang apa aja fitur-fiturnya? Nih, coba lihat. Itu kamera. Oh, itu dashcam kan ya? Yup. Jadi selain buat ngerekam nih ya, dashcamnya ini tuh juga bagian dari Toyota Safety Sense. Jadi Safety Sense ini bisa bantu kita kalau nyetir tuh bisa ngantisipasin. Kalau misalkan antisipasi resiko tabrakan. Gitu. I see. Kalau di depan kita ada mobil. Jadi dengan cara dia langsung segera ngasih warning ke kita gitu. Otomatis rem. Oh, jadi otomatis ngerem. Dan ini tuh berarti udah include semua ya di sini ya. Karena kan kalau misalnya di mobil-mobil sebelumnya kan ini Tambahan. additional ya. Yes. Iya, oh, I see. Wah, kayaknya makin cocok nih dipakai buat mudik. Soalnya Yaris Cross Hybrid kayak nyaman banget dan compact gitu loh teknologinya. Compact, lengkap, ya kan? Iya, bener. Ya cuma sampai situ. Heeh. Masih banyak kok fitur-fitur lain yang pastinya bikin perjalanan jauh tuh jadinya pasti lebih kerasa lebih nyaman. Kayak contoh nih, Apa? blind spot. Nah, kalau kita nyetir tuh ada yang namanya nanti blind spot monitoring. Jadi fitur ini tuh bakal ngasih sinyal nih di spion. Spion kiri kanan ya. Yes. Kalau misalkan ada kendaraan lain yang sedang akan mencoba menyalip kita, terus masuk ke dalam sensor blind spot kita. Tuh. Jadi dia nanti akan kasih sensor kayak tadi ya. Terus Mon, ada fitur canggih apa lagi nih untuk bisa bikin kita berkendara dengan aman dan nyaman? Ada satu lagi. Apa tuh? Ini fitur namanya Lane Departure Warning and Prevention. Wah, apaan tuh? Jadi kalau fitur ini dinyalain,
Jadi misalkan nih kita lagi berkendara terus kita keluar dari garis atau marka jalan, nanti akan muncul peringatan warning ya, muncul bunyi dan secara otomatis setirnya akan balik lagi ke posisi untuk lurus lagi dan ideal lagi. I see. Jadi itu juga buat ngejaga kita tetap fokus dalam berkendara gitu ya? Yoi, makanya kalau kita berkendara ini pasti makin safety. Jadi pokoknya, dan ada satu lagi sebenarnya, Vi. Apa tuh? Nah, jadi di Toyota Yaris Cross Hybrid ini ada yang namanya Adaptive Cruise Control, Vi. Wah, apaan lagi tuh? Ini kalau misalkan lagi kosong nih ya jalanannya gitu, jadi nggak rame gitu, kita tuh bisa nge-set speed kita. Set tadi speed. Nah, nanti habis itu lu bisa kayak semacam lepas kaki gitu loh, untuk lu agak istirahat. Jadi nggak pegel-pegel banget kalau misalkan perjalanan berkendara jarak jauh gitu. Dan pastinya yang bikin asik, ini ada sensornya walaupun lu lepas kaki gitu ya. Oke. Gitu. Lepas pedal, bukan lepas kaki, lepas pedalnya. Jadi kalau misalkan ada mobil tiba-tiba di depan lu atau ada objek yang ada di depan lu berapa meter, nanti fitur cruise control ini bisa jaga jarak lu. Jadi bisa jaga jarak dan otomatis dia akan nurunin speednya. Oh gitu. Wah, canggih banget, baru tahu nih. Ini berarti semacam kayak autopilot gitu ya? Exactly. Oh, I see. Makanya enak banget kan, mau jarak pendek, mau itu kita jaraknya jauh, atau kita mudik. Nah, jelas berkendara dengan Toyota Yaris Cross Hybrid ini berkendara dengan aman dan nyaman. Lau nyaman gak nih? Nyaman banget lah, apalagi disetirin gini. Nah itu baru gue mau ngomong, lebih nyaman kalau nyetir. By the way, kamu bawa ini nggak portable charger gitu? Soalnya handphone aku kayak lumayan lowbat. Enggak, ngapain? Kenapa? Kan udah pakai Toyota Yaris Cross Hybrid nih. Nah, dengan mobil ini kita kan bisa pakai wireless charger di sini. Oh, gimana tuh? Jadi tinggal taruh doang? Nggak perlu bawa kabel lagi dan nggak perlu susah nge-charge lagi colokan. Langsung taruh aja di sini, wireless. Cobain ya. Coba. Oh iya loh. Nah, ya kan? Iya, Tuh, ngecharge kan? bener. Ngecharge beneran kan? Bener. Wah, ini pas banget nih buat kita yang lagi jalan jauh kayak gini. Jadi benar-benar ngebantu banget nih. Oh ya, by the way, jalan ke Cirebon kan lumayan jauh. Nanti kita mampir ke posko Toyota dulu ya, sekalian buat check up mesin. Boleh. Itu poskonya di mana? Sebenarnya ada di mana-mana sih. Nanti kita mampir di rest area yang selawatan aja. Oh gitu. Boleh. Mon, sekarang kita udah sampai Toyota Posko Siaga. Sambil nunggu mobil dicek, kita bisa istirahat dulu nih di sini. Pastinya nih Vi, istirahat di sini selain disediakan tempat yang nyaman, Toyota juga menyediakan berbagai fasilitas yang menarik. Oh iya, bener banget. Karena Toyota juga udah menyediakan berbagai macam fasilitas, diantaranya ada AC, ruangan ber-AC. Kemudian bagi pemudik-pemudik yang bawa anak, jangan khawatir, juga tersedia ruangan bermain anak. Kemudian ada free snack juga, dan juga free wifi. Nah, Toyota juga menyediakan 13 Toyota Posko Siaga sama sebanyak 297 Toyota bengkel siaga di seluruh Indonesia. Nah, dengan posko siaga dan juga bengkelnya, itu semuanya 24 jam. Dan yang menarik, ada berbagai potongan harga atau diskon. Oh iya, berapa tuh Mon? Jadi 25% untuk potongan jasanya, dan untuk pembelian part, dapat potongan 5%. Jadi, buat sahabat Kompas, dimanapun kalian berada saat sedang melakukan perjalanan jauh untuk mudik, pastinya perjalanan kalian akan nyaman dan juga aman.
mau buka nih, kita cari tempat bukaan kali ya. Nah itu dia tuh, makanya dari tadi gua gelisah nih. Ada ide nggak? Ada sih yang terkenal, mau makan ini enggak, empal gentong gitu kan, itu terkenal banget tuh di Cirebon. Bener kan? Itu menarik, Vi. Ya Kira-kira kita empal gentongnya yang kemana nih? Yaudah, bentar. Coba buka Maps dulu ya. Oke sahabat Kompas, sekarang sudah waktunya berbuka dan kita sudah sampai di Empal Gentong Bunur Ya. khas Cirebon. Ini salah satu yang terkenal juga ya. Nah, selamat berbuka untuk seluruh sahabat Kompas yang menyaksikan. Dan hari ini kita akan nyobain 2 menu yang berbeda ya. Yes, hari ini saya mencoba empal gentong dan Ovi mencoba empal asem. Ya, kayaknya langsung aja ya kita cobain ya. Yes. Selamat makan. Selamat berbuka puasa dan selamat makan. Kaldunya kental, bumbunya, rempahnya berasa, dan pastinya ini saya penasaran nyoba si dagingnya nih. Enak, Wi. Wow, surprisingly empal asamnya enak banget. Jadi kalau di sini rasanya tuh dominan asam dan seger. Jadi kayak ala-ala sop gitu, tapi ada rasa Asam-asam asamnya. ya? Dan itu kayaknya asamnya dari belimbing wuluh gitu sih. Jadi enak banget. Segar apalagi untuk buka puasa. Dan di sini di Empal Gentong Bunur selain menyajikan empal gentong, empal asam, tapi juga ada nasi jamblang. Dan itu banyak banget pilihan makanannya tuh, kayak prasmanan. Jadi semua yang datang sini bisa pilih-pilih aja sesuai dengan keinginannya. Jadi satu tempat beragam pilihan. Jadi lebih baik kita nikmatin dulu. Setelah ini habis, boleh ya, please, gue beliin nasi jamblang. Iya, boleh. Kita makan dulu ya, sahabat Kompas. Hari ini kita mau kemana nih, Vi? Kita mau menuju ke salah satu destinasi wisata yang ada di Cirebon, namanya itu Goa Sunyaragi. Jadi sebenarnya goa ini tuh kayaknya nggak jauh sih dari pusat kota. Jadi kita kayaknya seru nih kalau misalnya datang ke sana. Oke, boleh. Kita coba. Namun kita sudah berada di Goa Sunyaragi Cirebon. Wah, ini sebenarnya unik nih ya, sahabat Kompas ya, karena namanya Goa Sunyaragi. Tapi ketika kita masuk, malah lebih banyak bangunan-bangunan yang menyerupai candi. Iya sih, bener sih. Lantas kemana goanya? Itu dia keunikannya. Jadi sebenarnya goa ini itu tuh dulu tuh dibangun di bawah air. Jadi sekarang karena banyak kayak urbanisasi, ya jadinya kayak begini dibentuknya. Oh, artinya mungkin dulunya di bawah air ya, di bawah lautan gitu. Terus kemudian ketika mulai surut airnya, menyusut, hingga akhirnya dia berada satu level dengan Kita daratan. sekarang, iya. Dan dibangun menjadi goa dan juga candi ya, saya bilang ya. Sebenarnya sih sebutannya goa, karena sebenarnya di dalamnya tuh kayak bentukan lorong-lorong gitu sih. Saya jadi tertarik, siapa tahu ketika masuk lorong tersebut bisa keluarnya di mana gitu. Iya benar. Daripada penasaran langsung aja yuk kita Ayolah. ke belakang. Yuk. Lihat Devi, gue tuh penasaran loh sebenarnya. Ini kayak gini nih ya. Ya. Ini kan goa-goa ini. Ini sebenarnya terbuat dari apa ya, bangunan-bangunan yang ada di sini ya? Iya, jadi sebenarnya goa ini tuh dibikin dari batu-batu yang ada di pantai Cirebon. Makanya bentuknya tuh kayak gini nih, Mon. Terus ini kan
posisinya juga seperti terstruktur gitu. Hmm. Nah, yang menjadi menarik adalah tujuan dari dibangunnya beberapa bangunan ini di kawasan ini tuh untuk apa gitu. Jadi sebenarnya awalnya goa ini dibangun untuk tempat peristirahatan bagi Sultan Cirebon. Dan gak cuma untuk istirahat aja, jadi dulu Sultan Cirebon tuh punya kebiasaan bertapa atau itikaf namanya. Nah, jadi Sultan Cirebon ini jadinya punya hubungan nih dengan Sunan Gunung Jati. Oh, pantesan. Gitu. Jadi kawasan ini, bangunan goa yang ada di sini masih ada hubungannya dengan kesepuhan Keraton Cirebon. Betul banget. Oke. Makanya fungsinya untuk bertapa, Mm-mm. semedi, ataupun ya, Untuk beribadah ya. istirahat aja, iya. Lucu ya, banyak gua-gua kecil ada di sini. Ada gua peteng, Ya. ada gua patung gajah. Oh iya, bentuknya karena kayak gajah gitu Iya kan. benar, ada kayak gajah. Ada Persis, juga persis gua kayak gajah. kelanggengan. Mm-mm. Nangkep nggak maksudnya? Kenapa namanya gua kelanggengan? Mau gue jawab jujur atau jawab bijak nih? Jawaban yang edukatif. Jawaban yang edukatif. Jadi untuk seluruh sahabat Kompas yang menyaksikan ini juga, jadi goa Kelanggengan itu sebenarnya awalnya diciptakan untuk masyarakat sekitar sini yang hobi untuk bertapa atau itikaf, yang punya harapan atau cita-cita. Dan diharapkan jika cita-citanya tercapai itu bakal langgeng, Artinya cita-citanya bertahan lama. bertahan lama, bertahan abadi. Nah, gitu. faktanya? Nah, itu bisa ditanyakan ke masyarakat masing-masing. Oke. Oh ya Mon, mumpung masih di Cirebon, kita mampir ke Pasar Batik yuk. Nah, itu ide bagus. Nggak afdol kalau kita ke Cirebon nggak belanja batik. Iya bener banget. Nah nanti aku tinggal arahin maps-nya ya. Ah, boleh? Yuk, berangkat. Oh ya Mon, kan kita dari kemarin nih jalan dari Jakarta sampai ke Cirebon kayaknya nggak mampir ke pom bensin nih. Ngapain? Ini kan mobil hybrid. Jadi jelas lebih irit nih, Vi. Apalagi kalau misalkan kita bandingin sama mobil yang berbahan bakar bensin misalnya. Ini jelas lebih irit karena di mobil hybrid kita bisa nge-switch ke mode yang EV. Nih kayak gini nih. Ya, kita switch EV nih ya. Oh jadi tinggal tekan Iya tombol dong. itu doang ya? Tapi untuk switch ke mode yang EV ini juga ada syaratnya nih, Vi. Jadi kalau misalkan kita nge-switch mode EV itu cuman bisa nyala, bisa aktif kalau baterai indikatornya itu keisi minimal 5 dari 8 bar. Jadi kalau dihitung-hitung tuh kayak di atas paruh lah. Oh di atas separuh. Gitu. Baru Tapi bisa. baru bisa. Kalau misalkan di bawah itu, dia nggak bakal aktif tuh. Itu nanti di sini tampilan displaynya akan muncul warning. Artinya tuh baterainya tuh low. Oh gitu. Wah udah pada canggih-canggih banget ya. Terus kalau misalnya penggunaan baterai gini isinya gimana? Apakah mesti harus ke charging station? Enaknya mobil hybrid itu, Vi, kita tuh nggak perlu khawatir kayak harus nge-charge ke charging station, nyari segala macam, nggak perlu. Karena kayak misalkan nih kita jalan nih, ini kan kecepatan kita speednya konstan. Nah kita nyantai kayak gini, ini putaran mesinnya itu nggak cuman berfungsi untuk ngejalanin ini mobil, tapi dia tuh juga sekaligus ngisi daya yang ada ke baterainya itu. Oh wow. Ngisi daya listrik ke baterainya dari putarannya ini. Oh, Gitu, keren selama emang. konstan ya. Gitu. Oh, I see. Berarti tergantung si penggunanya juga. Kalau misalnya penggunanya tahu teknik-tekniknya, berarti akan jauh lebih irit pastinya ya. Yes. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin baterai nih, kan itu pasti ada umurnya. Kira-kira kalau ganti mahal nggak ya? Tergantung sih. Maksudnya gini, kalau dibandingin sama mobil yang memang sudah full listrik ya, ini masih murah. Oh ya? Oke? Ini tergolong masih murah. Udah gitu, Toyota ini kan juga nyediain garansi. Garansi baterainya tuh sampai dengan 8 tahun. Nah, coba bayangin, panjang nggak tuh 8 tahun? 8 tahun. Wow, good deal banget ya. Jadinya affordable battery banget nih.
Tapi benar juga sih ya, kayaknya juga ke depannya semua juga bakal beralih mulai pakai baterai. Jadi harganya juga pasti akan jauh lebih terjangkau pastinya ya. Jelas, dan paling penting itu kan dengan mengkonversi penggunaan baterai ini kan kita juga bisa mengurangi jejak emisi karbon yang kita hasilkan setiap hari. Kayak dari rumah lu ke kantor, dari rumah lu entah itu road trip atau kemanapun, nah, jejak emisi karbonnya bisa terkurangi gitu. Wow, keren banget. Udah great fuel efficiency, terus juga affordable battery, terus juga environment support juga keren banget. Terus berarti inisiatif dari Toyota ini kayak benar-benar bagus banget ya. Pantas aja merek ini kayaknya bakal selalu unggul pastinya, karena ya nggak heran lah secara resale value-nya juga bagus-bagus banget ya. Sahabat Kompas, sekarang kita sudah berada di BT Batik Trusmi, dan ini merupakan salah satu pusat batik terbesar di Indonesia loh. Keren banget ya. Terus gimana? Dan di sini selain terbesar dan juga terlengkap, ada museumnya. Oh, ada museumnya juga? Belum pernah kan ke sana? Belum pernah. Ada di sebelah sana di belakang itu ada museum batik di dalam sini. Oh gitu. Karena gue udah kesana, lebih baik gue kasih kesempatan lu untuk mengeksplorasi museumnya. Dan lu belanja pasti. Sementara gue belanja. Ya udah kalau gitu, nanti gue ke museum, lo belanja, kita ketemu lagi di sini ya. Oke, siap. Let's go. Nah, sahabat Kompas, sekarang saya sudah bersama Mbak Putri di sini. Mbak Putri, say hi dulu dong. Iya, nah Mbak Putri di sini selain ngejual batik, ternyata ada museumnya. Betul. Ini museum apa sih, Mbak? Ini namanya True Park Museum. True Park Museum. Ini apa sih? Trusmi Park. Trusmi Park. Betul. Jadi Taman Trusmi. Taman Trusmi. Trusminya itu diambil dari desa yang ada di sini, Kak. Kawasan daerah sini, desanya namanya Trusmi. Kepanjangnya Terus Bersemi. Terus Bersemi. Jadi semoga orang yang datang ke sini membeli batiknya, menggunakan batiknya juga terus bersemi gitu betul. ya. Terus kan infonya batik Trusmi ini udah ada dari abad ke-14 ya? Betul. Kalau dari abad ke-14 itu sebenarnya jadi ada perdagangan antara Cina dan di Pelabuhan Cirebon. Jadi orang-orang Cina itu datang untuk berniaga. Nah, mereka itu kan bawa ornamen-ornamen yang bentuknya itu megamendung. Nah, dari orang-orang sini kemudian dituangkan tuh ke dalam hasil kain batik. Oh, I see. Berarti ini udah lama banget dong ya? Udah lama banget. Oh, gitu. Dari Sunan Gunung Jati. Karena menikah dengan Putri Ongtin. Jadi begitu datang ke Cirebon, Ongtin kan bawa megamendung tuh beberapa karakternya. Nah, kemudian dituangkan ke kain batik. I see. Terus selain ada batik di sini, terus ada apa lagi, Mbak? Di sini kebetulan di True Park Museum tidak hanya mengenalkan beberapa motif batik, tapi juga ada kostum topeng, salah satu tarian tradisional khas Cirebon, sama ada beberapa wayang. Jadi wayang kulit di Indonesia kita replika supaya bisa mengenalkan kepada seluruh pengunjung yang ada di sini. Oh, terus dibikin juga batik-batiknya? Betul, ada batiknya. Betul, ada. Jadi di sini kita menjual 3 jenis batik, Kak. Dari batik tulis, contohnya seperti ini nih, dibuat menggunakan tangan, handmade. Kemudian ada batik cetak, pakai alat, pakai mesin cetak, ya. Iya. Kemudian yang ketiga itu ada batik printing. Nah, itu yang pakai mesin, justru yang printing yang mesin. Jadi bisa diperbanyak. Iya. Tapi kalau batik tulis ini kayaknya nggak begitu banyak ya? Iya, hanya diproduksi beberapa dan limited edition. Dan pasti harganya jauh lebih mahal biasanya. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan di sini itu selain menjual batik-batik Trusmi, sini jual apa lagi, Mbak? Ada aksesoris dan ada oleh-oleh juga, Kak. Nah, kebetulan untuk
peak season seperti ini biasanya carinya oleh-oleh. Tapi Oke. selain andalan kita oleh-olehnya dari berbagai menu Nusantara, di sini juga ada produk baru, Kak. Di Idul Fitri ini, Apa salah tuh? satunya ada produk dari jeans batik. Nah, Oh. nih, cakep banget. Banyak banget variannya selain motivasi mega mendungnya ada, tapi trendingnya juga ada. Oke. Jadi ini ya desainnya campuran modern, kontemporer, Betul. masih tapi unsur tradisionalnya masih ada ya. Ya, betul. Mau dicoba baliknya? Boleh. Wah. Gimana Mon? Udah selesai keliling-keliling belanja-belanja? Pokoknya lu berhasil bawa gua ke Cirebon ini, gua nikmatin banyak hal, happy di sini, kita jalan-jalan, kita kuliner, kita ke beberapa spot destinasi yang alam dan menarik, dan yang penting dia berhasil mengkonversi saya untuk banyak belanja. Banyak belanja ya. Ya sayang banget soalnya kalau misalnya udah sampai ke Cirebon gak mampir ke BT ini. Yoi, gitu. Dan ya tentunya tanpa terasa sahabat Kompas, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita hari ini. Dan pastinya eksplorasi kita tidak hanya berhenti di channel YouTube ini aja, di episode kali ini aja. Dan pastikan Anda untuk subscribe untuk nantikan episode-episode berikutnya di destinasi-destinasi menarik lainnya. Karena masih banyak destinasi yang akan kita berdua kunjungi ke depannya. Betul sekali. Akhir kata saya Ovi Natalia, Dan saya Ramon Tungkah. pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Dadah!